Shalom, selamat malam Bapak-Bapak yang dikasihi Tuhan. Kita masih beribadah di rumah masing-masing. Dan saat ini Bapak-Bapak, dalam rangkaian syukur dan juga sukacita untuk segala berkat yang Tuhan telah berikan bagi kita, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri masuk dalam doa untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami naikkan syukur kehadirat-Mu yang kudus untuk segala berkat yang boleh kami terima. Saat ini Bapa, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Urapilah kami, kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang boleh kami dengar, Tuhan, Engkau memampukan kami untuk dapat mewujud nyatakannya dalam ruang kehidupan kami masing-masing. Amin. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini pembacaan firman Tuhan terambil dari Galatia pasal 4 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Judul perenungan kita pada malam hari ini memberikan judul Hargailah Setiap Jerih Payah. Hargailah setiap jerih payah. Saya ingin mengajak bapak-bapak yang dikasihi Tuhan untuk kembali melihat, kembali mengenang apa yang telah dilakukan oleh kedua orang tua kita, sehingga kita saat ini boleh berdiri teguh dan juga memiliki kekuatan, kemampuan, keyakinan untuk melakukan segala sesuatunya. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, apabila kita mengenang kembali jerih lelah orang tua kita, di mana mereka bekerja membanting tulang bagi kita, entah itu di ladang ataupun di tempat di mana mereka bekerja, menyampaikan pendidikan, apapun itu Tuhan. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, kita melihat segala sesuatu yang boleh mereka lakukan itu semua dengan sungguh-sungguh. Mereka lakukan itu dengan penuh kasih. Mereka lakukan itu dengan penuh sukacita dan rasa syukur. Sekalipun dalam ruang kehidupan mereka, dengan segala hal yang boleh mereka hadapi, mereka tidak pernah mundur, tapi mereka terus berjuang. Karena yang mereka perjuangkan adalah anak-anak mereka. Yang mereka perjuangkan ialah anggota keluarga mereka untuk dapat melanjutkan kehidupan mereka. Terkhususnya untuk anak-anak, di mana anak-anak ataupun kita saat ini boleh menerima didikan orang tua kita dan menjadikan kita tiap pribadi yang luar biasa diberkati Tuhan. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, bukan hanya hal pendidikan dalam hidup, tapi kita pun dapat menerima pendidikan itu dalam hal akademis, di mana itu semua kita terima dengan kerja keras. Kita harus belajar, kita harus mengerjakan segala sesuatunya dengan baik. Apa yang boleh kita terima saat ini, itu pun tak lepas dari kasih kuasa Tuhan yang senantiasa melihat apa yang boleh kita kerjakan, apa yang boleh kita lakukan. Itu semua kita lakukan dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Firman Tuhan pada malam hari ini yang terambil dari Galatia, pasalnya yang keempat ayat 8 sampai dengan 11, mengajak kita bersama-sama untuk tetap naikkan syukur, untuk tetap bersukacita dalam segala hal, dalam ruang kehidupan kita, apapun yang kita temui. Mari Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, kita baca di ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Dahulu, ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang, sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya?
Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, kita adalah anak-anak Allah yang telah menerima karya keselamatannya. Karya keselamatan yang dimana boleh kita saat ini rasakan dalam ruang kehidupan kita. Sebagai pribadi yang telah menerima karya keselamatan, sudah seharusnya kita memiliki tugas dan panggilan yang secara jujur dan juga secara terbuka dalam berbagi kasih dan juga berbagi kesaksian dalam ruang kehidupan kita. Kenangan-kenangan yang boleh kita miliki menjadikan kita tiap pribadi menjadi sosok yang kuat. Apakah Bapak-bapak mau menghancurkan segala sesuatu yang sudah kita terima saat ini dengan penuh rasa syukur dan sukacita dalam sekejap mata dengan hal-hal yang negatif, dengan hal-hal yang menghancurkan masa depan kita dan keluarga kita? Saya rasa tidak. Karena apa yang kita sudah lakukan saat ini dan apa yang boleh kita terima saat ini, itu kita lakukan dalam kasih kuasa Tuhan. Dan saat kita boleh bersama-sama melihat keadaan dunia ataupun di luar sana menawarkan banyak hal yang dapat memuaskan ruang kehidupan kita, apabila itu mendatangkan kehancuran dalam ruang kehidupan keluarga kita, untuk apa? Hanya kesia-siaan. Kerja keras kita ataupun jerih payah kita akhirnya jadi sia-sia. Sungguh menyedihkan, bukan? Maka mari Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, janganlah kita gadaikan iman percaya kita. Segala sesuatu yang boleh kita dapat ataupun yang kita terima dari Allah dengan hal-hal yang menjatuhkan atau hal-hal yang negatif. Tapi mari kita pertahankan karya keselamatan Allah yang telah kita terima. Kita pertahankan dalam sikap iman percaya. Sikap iman percaya dan juga sikap iman yang senantiasa berserah kepadanya. Sekalipun banyak tantangan yang boleh kita hadapi. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali baca di ayat yang 10 sampai dengan 11. Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Karya keselamatan Allah yang boleh kita terima saat ini, janganlah disalahgunakan. Tapi marilah karya keselamatan itu kita pergunakan dengan baik, dengan memberikan pelayanan di tempat di mana kita berada, di perusahaan, pelayanan di keluarga. Mari kita melayani dengan rangkaian syukur dan juga hikmat dan kebijaksanaan, agar apa yang boleh kita lakukan itu semua berbuah baik dan juga mendatangkan damai sukacita bagi anggota keluarga kita. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, kalau orang tua kita saja mampu dan dimampukan untuk dapat membagikan kesaksian mereka dan juga setiap jerih lelah mereka kepada kita, maka kita pun yang saat ini dipanggil sebagai Bapak, kita pun harus meneruskan tugas yang sama. Tugas di mana kita harus bersaksi dan juga melayani segala sesuatunya dengan baik, selayaknya apa yang telah kita terima dari orang tua kita. Jangan pernah mundur, tetap maju dan sampaikan kebenaran firman Tuhan dalam rangkaian syukur dan juga sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ambil saat teduh sejenak.